Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Mom. How is it going today? I'm fine. And you? Very well, thanks. Okay, class. Before we start our lesson today, Fitriana, please lead your friend to take a pray. Pay attention. Let's pray together. Amin. Okay, thank you, Fitriana. Okay, class, I have sent the attendance list to Google Classroom in the form of Google Form. Saya sudah mengirimkan Google Form daftar hadir ke Google Classroom kalian. Jadi setelah kegiatan Vicon ini semuanya bisa mengisi daftar hadir lewat Google Classroom ya. But I still need to check your present in this Vicon activity. So if I call your name, please tell me how do you feel today, or illustrate how is your day today. Yeah. Start from Mita Huljana. I'm Som. Mei Sinta. Cool. Oke, Lailatul Rohmah. Lailatul Rohmah. Excited. Oke, Lailatul Naimah. Happy. Oke, and then Ismiatul Wahidah. Fine. Oke, kemudian Irma Nur Hidayah. Oke, Habibi Rahman. Oke, Fitriani. Wonderful. Fitriana. Amazing. Oke, Anis Fitria. Oke, Andrea Nurosidin. Andre. Oke, Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Good. Okay, good. Okay, class. Today we will start our lesson. I have some question for you. Let me share the material for you. Have you got it? Sudah kelihatan? Ya. Okay. I have some question for you. Do you have any social media account? Yes. Okay. What kind of social media do you have? Sosial media apa yang kamu punya? Instagram. Facebook. Telegram. Oke. Jadi banyak ya, semuanya punya sosial media. Oke. Have you ever post any photo or video on your social media? Pernahkah kalian memposting foto atau video di sosial media? Yes. Almost every day. Almost every day. Tiap hari ya, posting foto. Nah, what is your goal when posting a photo or video on social media? Apa sih tujuan kalian memposting foto atau video di media sosial? Coba, Fitriana, apa tujuannya? Pamer, Bu, pamer. Pamer. Apalagi yang lain? Dari Nyari viewers, nyari follower. Ada nggak yang jualan? Ada nggak yang jualan pakai sosial media? Ada. Oke, banyak ya. Berarti banyak sekali hal yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan melalui sosial media. Oke, selanjutnya. How do you prevent people from being misunderstood about the photo you post? Nah, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang salah paham terhadap apa yang kamu posting? Jadi, apa yang kamu lakukan untuk mencegah orang lain salah paham atas postingan yang kamu buat? Coba, gimana caranya? Beri keterangan. Keterangan. Postingannya dikasih keterangan. Ya. Nah, jadi untuk mencegah kesalahpahaman atau misunderstanding dari postingan yang kamu buat,
kita memberikan keterangan pada foto atau video yang kita posting, ya kan? Nah, keterangan foto atau video itu disebut sebagai caption. Nah, sudah pernah dengar kata caption sebelumnya? Sudah. Nah, oh ya, biasanya kalau mau posting bingung ya ngasih caption apa? Iya apa enggak? Iya. Jadi caption, kita hari ini akan belajar tentang caption text. Caption. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks caption, yaitu dengan cara memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik atau bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, setelah dianalisis, kita diminta untuk menyusun teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik atau bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, serta unsur kebahasaan dari teks tersebut. Nah, yang ketiga, mempresentasikan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik atau bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks caption. Jadi, hari ini kita akan menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks caption. Lalu setelah dianalisis, kita akan mencoba menyusun teks caption yang akan kita presentasikan melalui akun media sosial masing-masing. Semuanya punya Instagram kan ya? Punya. Aktif Instagramnya kan? Aktif. Nah, nanti jadi kalian akan diminta membuat teks caption yang akan diunggah melalui akun Instagram. Nah, sekarang model pembelajaran ya. Model pembelajaran dan teknik penilaian. Model pembelajaran yang kita gunakan pada materi caption kali ini yaitu Project Based Learning atau PJBL. Jadi kalian nanti diminta untuk menghasilkan proyek karya yaitu berupa teks caption. Nah, teknik penilaiannya ada penilaian sikap, observasi kegiatan diskusi, ada dan penilaian antar peserta didik. Nah, nanti kalian akan melakukan diskusi untuk menganalisis teks caption melalui grup WhatsApp maupun Google Classroom. Penilaian sikap diskusi kalian akan ditentukan dari situ. Kemudian ada penilaian antar peserta didik. Nah, kalian kan nanti dibagi per kelompok. Nanti pembagian kelompoknya akan ditunjukkan sama Bu Ani ya. Kalian dibagi per kelompok. Nanti sikap kalian ketika bekerja sama dalam kelompok itu juga akan dinilai. Kemudian ada penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Nanti kalian akan Bu Ani beli student worksheet atau LKPD. Kemudian ada penilaian keterampilan berupa penilaian proyek. Apa proyeknya? Teks caption yang sudah kalian buat dan unggah melalui akun Instagram. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Do you have any question? No. Oke, jelas ya. Kalau jelas, ya, let's watch the video. Ya, mari kita nonton videonya mengenai teks caption. Tolong perhatikan baik-baik. Apabila nanti ada hal-hal yang penting, harap segera dicatat. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti selesai nonton video, kita diskusikan bersama. Ya. Let's watch the video. Marilah kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, we are going to discuss caption. What is caption? Function of caption, types of caption, tips of writing a good caption, dan tentu saja nanti contoh dari captions. This learning video is learned at the 3rd grade of SMA students. Tapi seperti biasa, before learning, please hit the subscribe and like button first, okay? Baiklah, jadi apa ya caption itu?
Baiklah, langsung saja nih. Teman-teman punya sosial media? Yes, pasti ya. Hari gini sulit menemukan anak muda atau orang dewasa yang nggak punya sosial media. Entah itu Facebook, Twitter, atau Instagram. Nah, hal menarik dari sosial media adalah kalian bisa posting apa saja ya kan, entah itu gambar atau video, bisa pula berupa tabel dan lain-lain. Nah, agar yang kalian posting itu bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman atau follower kalian dan nggak bikin salah arti, biasanya kalian memberikan keterangan atau deskripsi dari gambar atau video tersebut kan. Nah, deskripsi atau keterangan yang kalian berikan dalam postingan tersebut dinamakan caption. You get it? Okay. So, caption is a title or brief explanation appended to a picture, a video, illustration, poster, table, and or graph. Nah, bila disederhanakan ya pakai bahasa Indonesia, caption itu adalah sebuah judul atau penjelasan atau sebuah deskripsi singkat yang ditulis pada sebuah gambar, video, artikel, ilustrasi, kartun, poster, tabel, dan lain-lain. Dan bisa pula berbentuk sebuah grafik ya. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, judul atau deskripsi yang disampaikan bisa berupa sebuah kata atau lebih dari satu kata, bisa pula berbentuk sebuah frase atau bisa pula berbentuk kalimat utuh. Bahkan ya, kadang ada caption yang berbentuk kayak artikel yang panjang gitu ya, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, nggak masalah, tergantung dari jenis dari caption yang akan kalian gunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa ya sebuah gambar atau video itu harus diberikan atau disertai dengan sebuah caption? Oke, basically pada dasarnya sebuah caption itu is written to give information to the readers or viewers about the picture, video, and or the illustration, and to convey certain messages to the readers or viewers. Maksudnya adalah tujuan dari memberikan sebuah caption adalah memberikan informasi tentang gambar, video, atau ilustrasi yang kita sampaikan. Dan juga satu lagi, dia ingin menyampaikan pesan tertentu ya melalui gambar atau video tersebut. Bisa? Oke, namun sebenarnya meskipun kadang-kadang banyak pula atau gambar atau video yang sebenarnya tidak perlu caption ya, karena semua informasi dan pesan sudah tersampaikan dengan baik melalui gambar atau video tersebut. Jadi tujuannya kadang hanya sekedar untuk pemanis atau mempercantik dari gambar tersebut. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah ada berapa banyak sih jenis caption itu? Baiklah, secara umum caption ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Dikutip dari Brandy berikut ini, ada setidaknya 6 jenis caption ya. Yang pertama adalah identification bar, yang kedua group identification, kemudian yang ketiga cut line, yang keempat adalah summary, yang kelima adalah expanded, dan yang terakhir adalah quote. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identification bar. Nah, jenis caption yang satu ini digunakan hanya untuk menyebutkan siapa yang berada di gambar. Oke. Nah, contohnya kita lihat nih. Ini adalah sebuah contoh identification bar. Di sini terlihat diambil dari uk.businessinsider.com. Di sini terlihat captionnya nih, ada seorang wanita yang berfoto di sebuah bangunan. Captionnya Erin Lowry, ini namanya ya, a student of the University of Oxford. Dia cuma bilang gitu doang, dia ngejelasin siapa yang ada dalam foto ini. Nah, ini namanya identification bar. Yang berikutnya adalah group identification. Group identification ini sebenarnya sama seperti jenis caption identification bar yang tadi udah kita bahas nomor 1. Hanya saja jenis ini digunakan apabila gambarnya memuat lebih dari satu orang. Oke, perhatikan contoh captionnya berikut ini. Nah, ini adalah contoh group identification. Kalian sudah mengenal dua orang ini? Ya, kalau kalian nonton Olimpiade kemarin, pasti kalian mengenal ya dua orang ini. Nah, di sini dijelaskan nih captionnya, kelihatan di situ. Apriani Rahayu sebelah kiri katanya. Terus Gracia Poli sebelah kanan. Badminton players who win Tokyo Olympic 2020. Jadi dijelaskan adalah siapa dua orang ini. Apriani Rahayu dan juga Gracia Poli, peraih medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin ya. Oke, ini namanya group identification. Jadi cuma dikasih tahu siapa yang ada di dalam gambar ini. Kemudian berikutnya adalah jenis cut line. Nah, cut line adalah jenis caption. Selain menyebutkan siapa yang berada di gambar, dia juga menyebutkan apa yang dilakukan orang yang ada di dalam gambar. Jenis cut line ini adalah yang paling sering kita temukan dalam gambar dan tulisan pada koran dan media baik offline, di media cetak baik itu media offline atau online.
Perhatikan sebuah gambar berikut ini. Kita tetap memakai gambar Apriani sama Gracia Poli ya, tapi beda caption dengan yang pertama tadi. Kalau di line tulisnya kayak gini nih, Indonesia's Gracia Poli and Indonesia's Apriani Rahayu left celebrate after winning their women's double badminton semifinal match against South Korea's Shin Seung-chan and South Korea's Lee So-hee. Jadi selain menyebutin siapa yang ada dalam gambar ini, dia juga nyampein dua orang ini lagi merayakan kemenangan saat meraih medali emas kemarin. Gitu. Ini namanya adalah cut line. Foto ini diambil dari Jakarta Post ya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, summary. Summary ini sebenarnya berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di dalam gambar, apa yang dilakukannya, kapan kejadiannya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Keterangan yang kita dapatkan pada tulisan ini biasanya lebih detail. Ada informasi what, who, where, sama when-nya. Nah, biasanya tugas-tugas di sekolah itu menggunakan contoh caption ini ya. Kita perhatikan contoh summary. Nah, di sini ada gambar ya. Apa teman-teman bisa memperhatikan gambar apa ini? Yes, itu ada beberapa orang yang sedang vaksin ya. Kita lihat captionnya seperti apa. Tadi dia ngejelasin lengkap ya, siapa, di mana, kapan, dan apa yang sedang mereka lakukan. Ini namanya adalah summary. Kalau kita baca, di sini ada tulisan. Contohnya, a vaccinator administers a COVID-19 vaccine to a foreigner during a vaccination drive in Sanur dan Pasar Bali on June 22, 2021. Around 500 foreigners have received their second shot of vaccine in the city. Oke, kalau kata dia, ini para petugas vaksinator sedang memberikan vaksin kepada orang asing ya. Di mana? Di Denpasar, Bali. Kapan kejadiannya? Juni tanggal 22 tahun 2021. Kemudian apa yang dilakukannya? Di situ ada keterangannya kenapa dilakukannya. Karena di sana dia bilang sekitar 500 orang asing sudah menerima vaksin kedua, katanya kayak gitu. Ini namanya adalah summary. Bisa dipahami? Bisa lah harusnya ya. Sekarang kita lanjutin bentuk caption yang kelima. Bentuk caption yang kelima adalah expanded. Expanded ini sebenarnya mirip banget dengan summary. Apa bedanya? Ini lebih lengkap dari summary. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadian dan kutipan. Oh, bedanya apa? Selain ngejelasin apa yang terjadi di sana, biasanya juga ada quote atau kutipan dari seseorang atau sumber berita itu. Kalau masih bingung, kita perhatikan contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada gambar orang pakai sepeda ya, pakai sepeda terus dia pakai masker. Dia bilang kayak gini captionnya, responsible citizens, katanya penduduk yang bertanggung jawab nih. Semarang citizens cycle at the city's old town area wearing mask on June 6. Masyarakat Semarang bersepeda di kota tua sambil memakai masker pada tanggal 6 Juni ya. Jadi tahuan apa yang sedang mereka lakukan, kemudian tanggal berapa, kemudian di mana dilakukannya, lengkap ya. Nah, kemudian jangan lupa tadi katanya diberikan sebuah quote atau sebuah kutipan dari seseorang atau sumber berita. According to Profesor Wiku Adhisa Smito, dia menambahkan sebuah berita lagi di sana. 20% of villages and sub-district nationwide show low adherence to mask rules. Menurut Profesor Wiku, katanya 20% masyarakat desa itu dan kecamatan itu males pakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah beda ya, sama summary beda dikit. Kalau di summary tadi itu cuman siapa, kapan, di mana, dan ada apa di sana. Tapi kalau yang expanded dia lebih lengkap, ditambah dengan sumber berita atau kutipan langsung dari sumber berita. Bisa? Oke. Gambar ini juga diambil dari di Jakarta Post ya. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis caption yang paling sering kita gunakan, namanya quote. Nah, ini kalian pasti sering ya bikin quote kayak gini. Quote ini biasanya berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Contoh caption quote ini cukup gampang kita temukan pada media-media gambar seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Quote ini sudah sering sekali dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung ya. Jika disertai dengan gambar yang sesuai dengan isi kata bijak, maka biasanya maknanya akan semakin kuat. Pernah ya kalian bikin kata bijak terus ada gambarnya gitu ya. Kadang gambarnya apa, kemudian kata bijaknya apa.
Itu agak kurang nyambung. Nah, yang benar adalah gambarnya disesuaikan dengan quote-nya nanti apa. Kita lihat contohnya. Ini ada sebuah quote yang saya ambil dari di Google. Kata dia, quote-nya adalah "You can never quit, winners never quit, and quitters never win." Ini ada orang yang melompat sambil menendang. Kemudian quote-nya ini ditulis, atau orang ini yang berbicara adalah si Ted Turner ya. Dia bilang, kamu itu tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena pemenang tidak pernah menyerah, dan yang menyerah tidak pernah menang, kata gitu. Ya. Selanjutnya, sudah ya, kita bahas jenis-jenis dari caption. Selanjutnya adalah pasti pertanyaan kalian adalah, terus gimana ya cara membuat caption yang baik? Oke, kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah caption yang baik dan unsur kebahasan apa yang biasa dipakai. Oke, yang pertama adalah sebuah caption terutama berbentuk kalimat biasanya menggunakan present tense. Guna present tense ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang terjadi. Kemudian kadang-kadang ketika dia menambahkan berita lainnya, terutama di sebuah artikel, caption dari artikel biasanya, mereka tetap kadang-kadang juga menggunakan past tense saat membuat narasi atau menambahkan informasi kejadian dari foto tersebut. Tapi mayoritas dia menggunakan present tense ya. Oke. Jadi boleh menggunakan mayoritas menggunakan present tense, kemudian bisa ditambahkan informasi dengan menggunakan past tense, tergantung ceritanya seperti apa. Oke. Yang kedua adalah sebuah caption itu harus clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Maksudnya adalah kayak gini. Sebuah caption yang baik itu benar-benar mengidentifikasi subjek atau topik dari gambar, tanpa benar-benar memberikan detail. Tapi kalau udah jelas, kalau gambarnya udah jelas banget, jadi nggak harus dibuat detail dengan menggunakan caption ya. Kadang kita memberikan caption itu hanya kadang untuk memperjelas saja atau menambahkan informasi. Oke. Kemudian yang ketiga, sebuah caption itu harus succinct or clear and short. Sebaiknya sebuah caption itu jangan panjang-panjang ya, pokoknya harus clear and short, jelas dan pendek, itu lebih bagus ya. Boleh juga sih yang panjang-panjang juga nggak masalah gitu ya, tapi sebaiknya pendek dan singkat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, sebuah caption itu must be relevant and provide context. Ya, sebuah caption itu harus relevan sama konteks dan juga sama gambarnya ya. Jadi kalimatnya apa, kemudian gambarnya apa harus sesuai. Jangan ngomong gambarnya apa tapi captionnya beda. Dan itu agak kurang pas sebenarnya, kurang baik ya. Walaupun sah-sah saja ketika kalian membuat caption seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tentu saja sebuah caption yang baik itu harus draws the readers into the article. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat caption dalam sebuah artikel ya, misalkan di koran-koran gitu kan, mesti ada captionnya di bawah gambar gitu kan. Nah, tujuannya adalah harus mengambil perhatian dari pembaca agar dia membaca secara utuh sebuah artikel yang akan ingin disampaikan. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman, demikian tadi kita udah belajar tentang bagaimana menulis caption, pengertian caption, contoh caption, kemudian tips membuat caption yang baik, dan juga jenis-jenis captions. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Bye-bye. Okay. Now let's start the discussion. Ya. Now let's start the discussion. Oke, saya unmute dulu semuanya. Oke. Semuanya sudah nonton videonya kan? Sudah jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas? Tidak. Caption tadi, tentang caption tadi, apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, karena memang caption ini materi yang sangat mudah, hanya tentang bagaimana cara memberikan keterangan pada gambar, foto, tabel, atau grafik agar lebih mudah dipahami oleh pembaca ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti materinya cukup jelas.
Nah, oke, look at this PowerPoint. Kelihatan sudah nampak semuanya? Cari nama-nama kalian, apakah nama-nama kalian sudah ketemu? Ada ya? Kelihatan ya? Oke. I have divided you into 3 groups of 4 people. I have divided you into 3 groups of 4 people. Saya sudah membagi kalian menjadi 3 grup yang terdiri masing-masing 4 orang. Ya. Please check which group you are in. Silakan dicek kalian berada di grup yang mana. Grup 1 ada Rizky Ramadan, Fitriana, Fitriani, dan Ismiatul Wahidah. Grup 2 ada Andriano Rosidin, Anis Fitria, Lailatul Rohmah, dan Mitahul Jannah. Lalu grup 3 ada Habibi Rahman, Irma Nur Hidayah, Lailatul Naimah, dan Mei Sinta. Ya. Kenapa dibagi grup? Nah, karena untuk memudahkan kalian menyelesaikan tugas LKPD. I have divided you into 3 groups that consist of 4 people to make you finish the student worksheet easily. Jadi untuk memudahkan kalian menyelesaikan LKPD. I have sent the material and student worksheet to Google Classroom. Saya sudah mengirimkan materi dan juga LKPD ke Google Classroom. But I need to give you a brief explanation first about the student worksheet. Tapi saya harus memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada kalian tentang LKPD yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Jadi, after this Vicon activity, please move to Google Classroom akun to check your material about caption text and LKPD student worksheet. Ya. Jadi setelah kegiatan Vicon hari ini, silakan langsung pindah ke Google Classroom untuk melihat materi caption yang sudah saya bagikan di Google Classroom dan juga untuk menyelesaikan tugas di LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom juga sesuai dengan grupnya masing-masing ya. Nah, LKPD 1. Jadi student worksheet yang pertama, di situ Bu Ani memberikan kalian contoh dari caption text ya. Ada contoh caption text di situ, bisa kalian lihat. Nah, itu situasinya di mana? Di masjid, di pasar, di pantai, atau di mana? Bisa dilihat? Di kereta, MRT. Ya, MRT, Pinter, di MRT Jakarta ya. Itu di kereta, situasi di kereta. Nah, di LKPD 1 ini, Bu Ani, sebentar. Di LKPD 1 ini Bu Ani memberikan kalian teks caption contohnya, lalu di bawahnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab bersama kelompok ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan bersama kelompok. Ini LKPD 1. Ada pertanyaan untuk LKPD 1? Student worksheet yang pertama? Ya. Tidak jelas ya. Di situ Ya. saya kasih contoh caption text tentang orang-orang yang naik kereta MRT. Lalu ada 5 soal, silahkan dijawab berdasarkan caption yang sudah disediakan. Nah, kemudian student worksheet yang kedua. LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua berisi instruksi untuk kalian, yaitu tugas setelah menganalisis caption text di LKPD 1, kalian diminta buatlah caption text dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Jadi kalian diminta membuat caption text. Lalu unggahlah caption text yang sudah kamu buat melalui akun Instagram masing-masing dengan menandai akun Instagram guru. Kenapa harus menandai akun Instagramnya Bu Ani? Karena kan Bu Ani perlu cek, perlu lihat hasil caption text yang kamu unggah untuk penilaian. Ya? Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Ya. Nah, ini LKPD 2. Jadi, LKPD 1 dan LKPD 2 harus kalian kerjakan dan selesaikan sebelum pertemuan kedua. Ya, sebelum meeting yang kedua, LKPD 1 dan LKPD 2 harus sudah diselesaikan. Ya. Sementara LKPD yang ketiga, ini LKPD pengayaan.
ya. LKPD pengayaan ini Bu Ani berikan nanti di pertemuan yang kedua, yaitu kalian diminta menyelesaikan soal-soal quizzes. Nah, sudah punya aplikasi quizzes kan semuanya ya? Sudah. Oke, semuanya sudah punya aplikasi quizzes, tapi nanti ini kita laksanakan di pertemuan kedua, ya. Kemudian, any question please? Ada pertanyaan? No. Tidak. Oke. Jadi, LKPD 1, 2 harus diselesaikan sebelum pertemuan kedua, lalu LKPD 3 nanti kita kerjakan pada saat pertemuan kedua. Oke? Oke. Before I close today's Vicon activity, let's do reflection first. Sebelum saya tutup kegiatan Vicon hari ini, mari kita lakukan refleksi pembelajaran, ya. Nah, yang pertama, apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ayo, Anis masih mute itu? Belum dihidupkan mic-nya? Nah, apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Asik, menyenangkan. Halo, Enjoy. Fitri? Enjoy. Ada kesulitan nggak selama kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Ya. Lebih suka mana? Bu Ani nerangkan atau kalian nonton video seperti barusan? Oke. Kemudian, apakah ada kesulitan selama mempersiapkan kegiatan pembelajaran daring seperti ini? Tidak. Sedikit. Tidak. Sudah ya? Ya. Oke. Kalau begitu, oke. Jadi, setelah saya tutup kegiatan Vicon hari ini, after I close this Vicon activity, please continue working on Google Classroom to start discussion about the student worksheet, ya. Jadi setelah nanti kegiatan Vicon hari ini saya tutup, semuanya saja silahkan segera pindah ke Google Classroom untuk menyelesaikan LKPD, ya. If you have any question or you find any difficulties when you are trying to finish your student worksheet, just discuss it with us in the WhatsApp group, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ataupun kamu menemukan kesulitan selama mencoba menyelesaikan LKPD, selama kalian mengerjakan student worksheet, segera saja kita diskusikan melalui grup WA. Okay? We can discuss it directly through WhatsApp group, ya. Ada pertanyaan? No. Halo? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, keep spirit and stay healthy everyone. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Oke, Mom. Okay, class. Let's close our learning activities today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for your attention today. Once more, stay healthy and keep the spirit. Okay? See you next time. Goodbye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.